Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Stories Dunia Lain. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rumah di ujung jalan. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah tua di ujung jalan yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang berhantu oleh penduduk-penduduk setempat. Jendelanya yang pecah, dindingnya yang ditumbuhi lumut, dan pagar berkarat yang mengelilingi menciptakan aura seram. Rina, seorang remaja yang baru pindah ke kota itu, mendengar cerita tentang rumah tersebut dari teman-teman barunya. Mereka bercerita bahwa setiap malam Jumat ada suara tangisan seorang wanita yang terdengar dari dalam rumah itu. "Aku tidak percaya cerita seperti itu," kata Rina dengan nada menantang. "Kalau berani, buktikan," sahut temannya Bayu sambil menunjuk ke rumah itu. Merasa tertantang, Rina memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Ia membawa senter dan ponselnya, lalu pergi ke rumah tersebut. Malam itu juga, Bayu dan teman-temannya lainnya hanya mengawasi dari jauh, terlalu terlalu takut untuk ikut masuk. Ketika Rina melewati gerbang yang berkarat, ia merasakan angin-angin menghembus meskipun malam itu tidak ada angin. Ia melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumputan liar. Saat membuka pintu rumah yang sudah lapuk, suara deritan menggema di dalam kegelapan. Bau lembab dan anyir langsung menyergap di hidungnya. Dengan senter di tangan, Rina mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Semua tampak seperti rumah yang tak terawat, hingga ia memasuki sebuah kamar di lantai atas. Di kamar itu, ia melihat sebuah kursi goyang yang menghadap ke jendela. Anehnya, kursi itu bergerak pelan, seperti ada yang sedang duduk di atasnya. Rina mencoba mendekati kursi tersebut, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara selirih. "Kamu datang untuk memakiku. Kamu datang untuk menemaniku." Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah seorang sedang berbicara di belakangnya. Rina memutar tubuhnya dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba kursi goyang itu berhenti bergerak. Dalam keheningan mencekam, Rina melihat bayangan di lantai. Bayangan seorang berdiri di belakangnya, meski di sana tidak ada siapapun. Ia menjerit dan berlari keluar kamar, namun langkah kakinya terasa berat seperti ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Saat itu ia berhasil mencapai pintu keluar. Ia mendengar suara tangisan wanita yang menggema di seluruh rumah. Rina berlari secepat mungkin keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika ia tiba di tempat teman-temannya menunggu, wajahnya pucat, pasi, dan napasnya tersengal. "Rina, ada apa?" tanya Bayu khawatir. Namun Rina hanya terdiam sambil memandang ke arah rumah itu. Dari jendela lantai atas, mereka semua melihat sosok wanita yang berambut panjang berdiri sambil menatap mereka. Keesokan harinya, rumah itu tampak separuh biasa seperti penghuni dan penuh misterius. Menunggu siapapun yang Keesokan harinya, rumah tua itu tampak seperti biasa, seperti tak berpenghuni dan penuh misterius. Namun Rina tahu bahwa ada sesuatu atau seorang yang masih tinggal di sana, menunggu siapapun yang cukup berani untuk masuk lagi. Oke guys, mungkin sampai di situ saja ceritanya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Terima kasih.